Shalom, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat, perlindungan, pertolongan, kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan umat-Mu semuanya. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong mulut lidah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu sehingga boleh menjadi berkat buat mereka yang mendengarkan. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang salah satu karakter dari Tuhan Yesus, yaitu lemah lembut meniru Kristus. Lemah lembut meniru Kristus. Mari kita melihat Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Haleluya. Kita sebagai murid atau sebagai pengikut Kristus sudah seharusnya mencontoh dan meneladani guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Memang karakter ilahi ini perlu kita tumbuhkan, ya, terus ditumbuhkan sehingga makin lama makin banyak karakter ilahi yang kita menjadi milik kita. Haleluya, yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Memang mungkin orang berkata dalam zaman seperti ini, lemah lembut habis digilas orang. Lemah lembut, saudaraku, bukan berarti tidak tegas, bukan berarti tidak punya pendirian. Beda, nanti kita akan melihat. Ya. Tapi belajar saut yang lembut itu mematahkan tulang. Jadi kita belajar menyaut dengan lembut, dengan manis, tapi memakai kuasa Allah. Haleluya. Kita melihat di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan beri perhentian atau kelegaan bagi yang berbeban berat. Matius 11 ayat 28, Tuhan beri perhentian atau kelegaan bagi yang berbeban berat. Nah, dalam hal ini kita mesti percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya begini, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita masuk pintu keselamatan, ya. Kalau di dalam kemah suci namanya pintu gerbang. Nah, coba kita lihat Yohanes 10 ayat 7 sampai ke 9. Yohanes 10 ayat 7 sampai ke 9 dikatakan demikian. Maka ayat 7 dan 9. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba. 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Haleluya, ya. Haleluya. Nah, pastikan begini saudara, kita akan mengalami satu perhentian, satu kelegaan kalau kita masuk dalam pintu yang betul, yaitu pintu keselamatan. Saya beri contoh, perempuan Samaria itu
tidak ada perhentian, tidak ada kelegaan, hatinya kosong. Tapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan, pintu hatinya dibuka. Sehingga dia mau menerima Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Mengalami perhentian, mengalami kelegaan, dibuktikan dengan pengakuannya. Dan dia pergi ke Samaria untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, sehingga seluruh kota Samaria datang berjumpa dengan Tuhan. Nah, perhentian, kelegaan, artinya begini, dalam hatinya orang ini mengalami sejahtera. Ya. Sekalipun di tengah ribut, di tengah badai, di tengah goncangan-goncangan dan lain sebagainya, hatinya mengalami sejahtera. Sejahtera yang bagaimana? Sejahtera dari Tuhan. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memang sekarang sikon seperti ini bisa tenang, bisa sejahtera, bisa bersukacita, itu melampaui segala akal kita. Kalau damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita betul-betul mengalami satu perhentian. Bukan berarti kita tidak mengalami kesukaran, mengalami, tapi kita mampu menghadapi. Kita kuat, bahkan kita keluar sebagai pemenang. Ya, ada beberapa contoh banyak, seperti Paulus dan Silas waktu di penjara itu sikonnya tidak bagus, tidak baik. Ya, tapi keadaan tersebut tidak bisa merampas, tidak bisa mengambil damai yang Paulus miliki, yang Silas miliki, karena Yesus sendiri yang memberikan damai itu, sehingga berdampak di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah aniaya, justru menyanyi. Haleluya. Ini yang luar biasa. Sekarang kita melihat Matius 11 ayat yang ke-29. Belajarlah kepadaku. Putra manusia Yesus itu menjadi contoh. Jadi kalau seorang, ayo belajar, tiru seperti aku. Nah, ini kalau aku bekerja, caranya begini, ya, kiat-kiatnya begini. Nah, disuruh meniru karena dia berhasil. Tapi di sini kita melihat, belajarlah kepada Tuhan. Ini guru yang sempurna. Kalau kita melihat, memandang kepada Tuhan, mengikuti contoh-contohnya, kita melihat satu contoh yang sangat sempurna. Sehingga kita kalau ikut, kita diangkat tinggi oleh Tuhan. Di dalam Yohanes 14, ya, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat yang ke-6, dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan memberi contoh, memberikan teladan. Ya, kita akan sambung dengan Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Kristus memberi contoh apa yang terjadi sebelum dia meninggalkan dunia ini. Dia berkata sudah selesai. Di dalam aniaya, dihina, dikata-katai, dan
lain sebagainya. Dia menyelesaikan dengan baik, tanpa kemarahan. Ya, dengan baik, saudaraku. Sebab itu kita jangan ragu-ragu untuk belajar, ya, meniru. Nah, satu kali Kristus selesai, dia diangkat tinggi. Begitu juga pengikut-pengikutnya, kalau mau setia mengikuti, kita pun akan dipermuliakan. Ya, kita pun akan dipermuliakan. Dikatakan tadi di dalam Matius 11 ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi kuk atau beban itu Kristus yang masang. Bukan kita cari kuk sendiri, cari permasalahan, tidak. Tapi kalau beban itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, berarti Tuhan memampukan kita untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan belajar kepada Tuhan. Ya. Terus dilanjutkan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi di saat kita mengangkat beban, memikul salib karena kebenaran, itu jiwa kita tenang. Kita bisa lemah lembut, bukan marah. Kalau seseorang mendapat masalah yang besar tanpa kekuatan daripada Tuhan, reaksinya bermacam-macam. Bisa marah, bisa berkelahi, bahkan tidak jarang terjadi pembunuhan. Karena emosi atau kemarahannya tidak terkendali. Tapi di sini beda. Ya. Pikul salib, tanda yang khas, ada perhentian yang betul. Ada sejahtera dalam Kristus, sebab salib Kristus itu ringan dan senang. Sebab itu jangan takut, jangan ragu-ragu untuk mau percaya, menyangkal diri di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Terus pikul salib, saudaraku. Ya, terus pikul salib. Ya. Dan kita melihat sifat kita akan dirubah. Kalau kita memikul salib dengan betul, kita akan muncul sifat rendah hati, sifat lemah lembut. Nah, sebab itu kalau kita mau memiliki karakter rendah hati, lemah lembut, mau tidak mau, kita harus menyangkal diri. Bahkan orang yang mengerti, justru dia memuliakan salib. Justru dia bergemar di dalam salib. Nanti saudara baca di dalam Galatia 6 ayat 14. Saya akan bacakan di dalam kitab Roma 8 ayat 17 dan 18. Roma 8 ayat 17 dan 18. Dikatakan demikian, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Nah, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, artinya menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita tahu akhir daripada perjalanan Kristus di bumi ini mengalami banyak sengsara, tapi pada akhirnya justru dipermuliakan. 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi sengsara karena Kristus itu akan mengalami kemuliaan, ya, kemuliaan dari Tuhan. Ya, saudara juga bisa lihat itu dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-4.
14. Ya. Nah, B. Tadi A, pikul kuk, artinya pikul salib. B, rendah hati. Kalau seorang punya karakter rendah hati, dia akan diolah makin tinggi, makin mulia. Sebab dia tidak akan muncul sifat yang sombong. Kita mesti tetap tinggal rendah hati. Ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi daging. Kalau seseorang dipermuliakan, kalau seseorang diangkat tinggi, nah, daging kita, sifat tubuh kita biasanya kalau tidak terkendali muncul sifat sombong. Makin besar, makin sombong. Tapi satu orang di dalam Kristus yang memiliki rendah hati sekalipun diangkat tinggi seperti Daud, waktu dia duduk di istana, dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Aku ini dari belakang kambing domba. Dia menggembalakan kambing domba, bisa naik sampai ke istana, dia tetap tinggal rendah hati. Baik pada waktu dikata-katai oleh Simei, kata-kata yang kasar, dia tidak melawan. Ya, dia tetap tinggal rendah hati. Jadi tidak timbul reaksi-reaksi yang salah. Kalau timbul reaksi yang salah, itu menjadi celaka bagi kita. Diangkat, justru timbul reaksi yang salah. Itu menjadi celaka bagi kita dan tidak bisa tumbuh lebih lanjut, rusak. Sebab itu saudaraku, kita sadarlah. Ya, kalau Tuhan sedang mengangkat kita saat ini, Tuhan sedang mempermuliakan kita, ingat, ini semua karena dari Tuhan. Apa yang kita terima, semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Jangan ada sedikit pun kesombongan dalam hidup kita, supaya tidak rusak rohani kita. Di dalam Matius 23 ayat 12, saudara baca, saya akan bacakan Amsal 16 ayat yang ke-18. Amsal 16 ayat 18 dikatakan demikian. Kecongkakan, kesombongan mendahului kehancuran. Ya. Terus dikatakan Amsal 16:18, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, kalau kita memiliki pengertian, kita nggak akan sombong, saudaraku ya. Orang yang rendah hati adalah kunci untuk pertumbuhan rohani. Sebab kalau sombong, Tuhan nggak bisa mengolong. Tapi orang yang rendah hati itu kunci untuk pertumbuhan rohani. C. Lemah lembut. C. Lemah lembut 1. Definisi sifat lembut, inilah sifat atau tabiat baru seperti Kristus. 1. Definisi sifat lembut, inilah sifat atau tabiat baru seperti Kristus. Nah, itu ditampilkan, itu dilihat baik dalam berkata-kata, baik dalam bersikap, baik dalam bertindak, ya, itu bisa sabar, bisa mengalah, bisa tidak bereaksi kasar, bisa tidak garang begitu saudara. Ya. Nah, kita mau belajar ini. Sebab sikon di dunia ini memungkinkan semuanya membuat kita keras. Cari duit keras saudara. Penuh pergumulan dan lain sebagainya. Kalau tidak hati-hati, beberapa orang berkata, gara-gara duit 10.000, 100.000,
bisa terjadi pembunuhan. Kenapa? Kenapa? Gak memiliki sifat lemah lembut, mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, itu orang dunia mengerti itu. Nah, kita melihat di dalam Titus 3 ayat yang kedua. Titus 3 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah, sikap lemah lembut terhadap semua orang berarti termasuk orang-orang yang tidak menyenangkan, tidak terkecuali, tidak terkecuali. Sikap manis ini, saudaraku, kepada semua orang. Dan ini dimungkinkan, ini bisa dikerjakan manakala orang itu mengalami kelahiran baru. Jadi, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah muncul, sudah terbit. Ya. Jadi yang lama itu sudah berlalu. Karakter yang jelek sudah berlalu. Tetapi kalau tidak berjaga-jaga, yang sudah berlalu, yang sudah dibuang, diambil lagi. Ini yang celaka, saudara. Sudah dibuang. Karena di dalam Kristus sudah jadi ciptaan baru, kembali lagi diambil. Maka jadilah seperti itu. Karakter kasar, garang, muncul lagi. Tapi orang yang di dalam Kristus, apalagi kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya, ya, dia betul-betul mengalami, ya, dia bisa menahan, bukan karena kekuatan dia, manakala orang menghina, manakala orang mengata-ngatai, dia bisa menjawab dengan lemah lembut. Tapi tanpa Roh Kudus, bisa juga orang menahan, bisa juga berkata-kata dengan lemah lembut karena orang yang dihadapi lebih gede, lebih besar, lebih kaya. Ya, dia mau tidak mau terpaksa menahan. Ya. Tapi ini tidak akan lama. Manakala orang yang lebih kecil menghina dia, marah. Langsung kelihatan. Tapi orang yang di dalam Roh Kudus, ada pekerjaan Roh Kudus, baik orang yang besar menghina dia, baik orang yang lebih kecil daripada dia menghina dia, dia tetap lemah lembut. Bukan karena dia, karena Kristus ada di dalam hidupnya. Haleluya. 2, Musa mula-mula sangat kasar. Nah, Musa ini hebat, saudara. Kasar sekali. Waktu dia melihat orang Israel dipukul oleh orang Mesir, dia nggak terima. Diam-diam dia hantam kembali orang Mesir, mati, dikubur sendiri. Dikubur sendiri. Saudara bisa bayangkan betapa kerasnya, betapa brutalnya Musa. Dipukul mati. Di dalam Keluaran 2, ayat 11 dan 12, saudara bisa baca. Keluaran 2, ayat 11 dan 12. Tetapi setelah diolah, setelah diproses di dalam pelayanan, saudaraku, Musa bertobat. Musa bertobat. Sebab itu kerinduan kami. Orang yang melayani Tuhan, proses demi proses terjadi, seharusnya ada perubahan dalam karakternya. Mungkin dulu keras, mungkin dulu nggak bisa diberitahu, melawan, menantang. Tapi proses demi proses. Musa bisa. Tuhan merubah Musa bisa. Tuhan bisa juga merubah orang-orang saat ini yang sedang dalam pelayanan. Mungkin karakternya keras, bisa berubah. Bilangan 12 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Bilangan 12 ayat yang ketiga.
Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kalau dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Tapi di dalam Kristus tidak ada yang tidak bisa. Apapun, apapun keadaannya, Tuhan sanggup. Haleluya. Haleluya. Sampai di mana kelembutan seseorang, ya, kelembutan hati orang-orang beriman itu bisa menjadi indikator atau petunjuk pertumbuhan rohaninya. Kalau dia berkata, saya ke gereja seminggu 5 kali, tapi keras. Oh, belum bertumbuh. Sekalipun datang di gereja, tapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam gereja. Sakius yang mata duiten berubah saat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perempuan Samaria yang bobrok, yang jelek, saat mengalami perjumpaan dengan Tuhan berubah. Begitu juga setiap orang beriman yang datang ibadah dengan sungguh-sungguh, sampai mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya yakin pasti mengalami perubahan yang luar biasa. 3, buah roh. Nah, lemah lembut ini salah satu buah roh. Ada 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh itu sebenarnya sudah ada di dalam hidup kita saat kita lahir baru, saat kita dipenuhi Roh Kudus, ada. Sekarang tinggal dimunculkan, bukan karena kekuatan kita, tidak. Tapi waktu Roh Kudus memenuhi kita dan kita mau dipimpin oleh Roh, nah waktu kita menghadapi hal-hal yang tidak enak, buah Roh itu akan muncul. Ya. Buah Roh itu akan menguasai hidup kita, baik lemah lembut, baik kesabaran, dan seterusnya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus dan dia mau taat, pasti akan muncul buah roh itu, ya. Kalau kita dikatakan penuh dengan Roh Kudus, tetapi buah rohnya tidak nampak. Kerendahan hatinya nggak nampak, kesabarannya nggak nampak, kelemah lembutannya nggak nampak, kemurahan hati. Nah ini saudaraku, mungkin orang itu penuh dengan Roh Kudus, tapi tidak mau dipimpin Roh Kudus. Nah kalau orang dipimpin Roh Kudus, memang itu salib. Sudah mau mentaati roh atau mentaati keinginan daging. Kalau seorang disakiti, reaksi yang wajar, reaksi yang umum, reaksi tubuh kita itu pasti melawan, pasti membalas. Tapi waktu orang penuh dengan Roh Kudus dan mau dipimpin Roh Kudus pasti akan berbicara. Sabar, ampuni, sebab pembalasan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Waktu Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, bahkan pengikutnya, pasukan Daud berkata, ini diserahkan Tuhan kepada tuanku. Daud tidak mau mengerjakan. Haleluya. Haleluya. 4. Bagaimana caranya menumbuhkan tabiat lemah lembut seperti Kristus ini? Ya. Bagaimana caranya menumbuhkan tabiat lemah lembut seperti Kristus ini? Nah, tabiat baru itu sudah ada di saat orang beriman mengalami kelahiran baru. Ya. Sifat baru itu sudah lengkap ada, tinggal ditumbuhkan. Untuk menumbuhkan ini, saudaraku, menumbuhkan sifat baru ini perlu sebuah proses sabar. Kalau tidak ada musuhnya, kalau tidak ada orang yang suka marah,
kita nggak mungkin sabar. Ya. Nggak mungkin sabar. Rendah hati, kalau kita tidak kumpul dengan orang sombong datang, kita bukan cari orang sombong, tapi waktu bertemu dengan orang sombong, nah itu proses terjadi. Maka kita bisa rendah hati. Kemurahan, itu juga sebuah proses, saudara. Kita mungkin melihat saudara seiman kita, oh mereka perlu ditolong, mereka perlu dibantu. Nah ini proses. Kita mau memberi orang yang membutuhkan karena Kristus. Maka timbul sifat kemurahan. Ini tidak akan didapatkan di dalam dunia. Ini didapatkan di dalam Kristus, dan Kristus sudah memberikan itu kepada umatnya, kepada pengikutnya. Yang mau taat, maka itu semua akan bermunculan. Ya, ini saudaraku, proses ini bisa dikerjakan kalau kita selalu mau berada di jalan sempit, di dalam jalan penyangkalan diri. Gak bisa, apalagi sekarang zaman krisis moneter. Untuk berbuat baik, membantu orang lain, mikir-mikir. Saudara tidak, hubungan darah tidak, family tidak, kenalan bukan. Kok disuruh membantu? Nah ini sebuah proses, saudara. Kalau kita taat, Tuhan mengatakan, apa yang kau kerjakan kepada orang yang paling kecil, karena aku, itu perbuatanmu kepada Tuhan. Haleluya. Dan kalau itu kita melakukan karena Tuhan, tidak pernah sia-sia. Ya. Sekarang kita melihat lebih lanjut. Bagaimana tadi 4, bagaimana cara menumbuhkan tabiat lemah lembut seperti Kristus ini? Dengan iman. Dengan iman. Percaya saja saudara, taati. Kalau hukum ini diberikan oleh Tuhan, ya, hukum ini diberikan oleh Tuhan, ikuti, taati. Dalam pimpinan Roh Kudus, maka tabiat lemah lembut itu akan tumbuh dalam hidup kita. Sampai mungkin orang dulu kenal kita garang, tukang berkelahi, kalau ngomong kasar. Tapi setelah lama tidak berjumpa, tahu berjumpa, loh kok berubah? Kok berubah? Orang itu akan berkata, ini bukan dia, tapi ini karya Kristus di dalam hidup orang itu. Sehingga ada satu perubahan yang nampak. Haleluya. Kerjakan dengan iman, percaya. Kalau kita melakukan hukum Tuhan dengan iman, kita tidak rugi. Kita tidak rugi. B, harus mau menyangkal diri, karena ini sakit, saudara. Kita dirugikan, disuruh mengampuni. Kita dirugikan, suruh mengampuni. Tapi kita tidak boleh bodoh. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Ya. Kalau orang itu bolak-balik merugikan, ya kita mesti waspada. Bukan berarti tidak ada kemurahan, tapi kita harus waspada. Mungkin orang itu mau pinjam duit. Ya, kita bisa berkata, kalau pinjam duit itu nominalnya sudah disebutkan. Pak, saya mau pinjam 10 juta. Pak, saya mau pinjam 20 juta. Itu karena dia merasa mau pinjam. Nominalnya disebutkan. Tapi bagi kita yang mengerti, udah, kita bantu, tidak perlu dikembalikan. Jadi kita tidak sakit hati. Kita bantu artinya semampu kita memberikan pertolongan. Dia tidak bisa menentukan nominalnya, tapi kita bisa memberikan bantuan sesuai kemampuan kita. Orang itu tidak mengembalikan, tidak menjadi masalah. Sehingga kita tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Nah, di dalam hal ini menyangkal diri, karena Tuhan yang memerintahkan, maka Tuhan pasti memberi kekuatan bagi orang yang mau melakukan hukum-hukum Tuhan. Haleluya. C, perlu kuasa Allah. Ya. Perlu kuasa Allah. Tanpa kuasa Allah gak mungkin. Ya. Selalu lekat pada pokok anggur yang benar.
Dengan kata lain, lekatlah selalu pada sumber yang memiliki kuasa, yaitu Tuhan Yesus. Lekatlah selalu pada sumber yang memiliki kuasa, yaitu Tuhan Yesus. Kalau dalam dunia ini kita lekat dengan satu orang yang gede, bukan gede badannya, tapi besar kedudukannya, berpangkat. Kalau kita selalu lekat dengan dia, maka kita memiliki sejumlah kuasa dari orang itu. Karena kita dekat, lekat terus, kemana-mana bersama, maka kita mengalami kuasa yang dimiliki oleh orang tersebut kepada kita. Haleluya. Begitu juga umat Tuhan yang selalu lekat kepada Tuhan Yesus, maka kuasa itu mengalir. Mengalir. Salah satunya begini, kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi kuasa itu diberikan kepada kita. Haleluya. Nah, tandanya kalau kita lekat pada pokok yang benar, yaitu Tuhan Yesus, berarti hidup kita hidup dalam kebenaran. Iya kan? Yesus pokok anggur yang benar. Kita mau lekat, terus ternyata orang yang mau lekat itu hidupnya tidak benar. Mencuri, berbohong, berzina, berjudi, dan lain sebagainya. Ya tidak bisa lekat, nggak nyambung, sudah. Nggak bisa nyambung. Beda, putus pasti. Kalau mau lekat dengan sumber yang betul, sumber yang kuat, harus dalam kebenaran. Coba kita lihat 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, sekarang 5. Makin kita mengerti tentang sifat lembut dari firman Tuhan, ya, makin kita mengerti tentang sifat lembut dari firman Tuhan, kita akan makin bergairah. Sekali lagi, makin kita mengerti tentang sifat lembut dari firman Tuhan, kita akan makin bergairah. Mengapa? Kenapa, saudara? Pasti ada sebabnya kan? Nah, sebab apa kita coba lihat Filipi 4 ayat yang kelima. Saya bacakan dalam terjemahan lama, dikatakan demikian. Biarlah lembut hatimu diketahui oleh orang sekalian, maka Tuhan ada dekat. Sehingga kita memiliki kesaksian hidup yang baik. Ya. Dalam Filipi 4 ayat 5, biarlah lembut hatimu diketahui oleh orang sekalian, maka Tuhan akan dekat. Kalau Tuhan dekat, kita jadi kesaksian. Dan kita sendiri merasakan manfaatnya. Kalau orang yang lemah lembut, ya tidak mau menjawab kasar, itu banyak menolong persoalan jadi reda. Coba kita lihat Amsal 15 ayat yang pertama. Amsal 15 ayat yang pertama dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi orang marah begitu, saudara, kita jawab terus dengan lemah lembut sambil pakai kuasa Tuhan. Terus, tetapi perkataan pedas membangkitkan marah. Sebab itu saya katakan, kenapa kita bergairah? Karena kita sudah melihat hasilnya. Orang yang menyahut, menjawab dengan lembut, kemarahan orang yang meledak begitu, bisa jadi padam. Tetapi kalau disauti dengan kegeraman juga dengan keras, terjadi pertengkaran. Nah,
Jadi saudaraku, kalau orang beriman mengerti tentang sifat lembut dari firman Tuhan, dia akan bergairah. Dia akan bersukacita. Sebab itu menjadi kunci kemenangan di dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Ya, menghadapi banyak orang yang mungkin protes dan lain sebagainya. Kita minta hikmat Tuhan dan kuasa Roh Kudus menyertai perkataan kita. Jadi itu kena, saudaraku. Waktu Tuhan Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang ketangkap berbuat zina, itu mereka sudah banyak. Menurut hukum Musa, orang ini lempar batu sampai mati. Terus tanya kepada Tuhan, Tuhan gak jawab. Tuhan lagi berdoa dalam hati. Dia tulis, dia lukis. Atau Bapa di surga memberikan ilham, memberikan hikmat. Langsung dia jawab, siapa yang belum pernah berbuat dosa, ambil batu, lempar. Nggak ada. Langsung senyap. Tuhan nggak marah-marah, nggak. Siapa yang belum pernah berbuat dosa, ambil batu, lempar, senyap. Begitu juga kalau kita dengan kuasa Tuhan menyampaikan, reda. Mungkin saudara punya kesaksian dalam pelayanan dan lain sebagainya. 2 orang bersih tegang. Terus kita tolong, kita minta Tuhan tolong. Terus kita memberikan jawaban yang lembut. Sehingga 2 orang yang bersih tegang, bertengkar, langsung jadi reda. Langsung bisa akur. Istimewa dalam rumah tangga. Suami marah, istri marah. Suami maunya begini, istri maunya begini. Terus kita datang, kita perdamaikan, terus kita nasihati dengan lembut, reda. Haleluya. 6. Lembut tetapi tetap punya pendirian. Lembut tetapi tetap punya pendirian. Bukan berarti lembut itu mudah diombang-ambingkan. Tidak, saudara. Lembut bukan berarti tidak punya pendirian, bukan berarti tidak tertib, dan bukan berarti tidak bisa menertibkan orang lain yang kasar dan jahat. Yesus waktu masuk di dalam bait Allah, Yesus itu lembut, tapi dia bisa marah terhadap orang yang kasar ini, orang yang nggak tahu aturan. Bait Allah dijadikan jual beli, dia marah, dia terbalikan, dan semua pergi. Haleluya. Tapi Yesus tidak berbuat dosa. Tidak marah dengan emosi yang tidak terkendali. Tidak benci. Tapi dia tetap lembut. Di dalam lembut dia bisa menertibkan orang-orang yang kasar, orang-orang yang jahat. Ya. Tapi dia tetap lembut, saudaraku. Dan Tuhan pun bisa menegur orang-orang percaya dan orang yang keras hati. Yesus menegur Petrus dengan keras, tapi Tuhan tetap lembut, ya. Bukan dengan kebencian, bukan dengan sombong, bukan dengan amarah, tapi dengan kuasa Allah. Nah, semua orang rohani yang terus tumbuh juga bertumbuh makin lembut. Kalau kita ditanya, sudah ikut Tuhan berapa tahun? Baru 40 tahun. Waduh, orang kan lihat, lah kok masih kasar, lah kok masih emosian, lah kok masih suka berkelahi. Waduh, gak bertumbuh namanya. Musa bertumbuh. Haleluya. Dengan kuasa Tuhan terus bertumbuh. Ya, terus bertumbuh. Jangan sampai justru perbuatan, tindakan, sikap kita menjadi hujatan. Katanya Kristen, katanya ibadah, kok masih suka berkelahi, kok masih suka marah-marah yang gak tahu diri. Kalau udah marah, seluruh isi kebun binatang keluar. Orang yang mendengarkan jadi siap, jadi ragu, saudaraku. Ya, jadi ragu. Coba kita melihat, kita mesti perlu
perhatikan gereja itu juga banyak campurannya. Ada orang yang sudah bertumbuh dan yang belum. 1 Timotius 3 ayat yang ketiga. Dikatakan bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini harus dikejar. Jadi saudaraku, kita harus mengejar, harus berusaha supaya sifat-sifat ini muncul. Sifat-sifat ini muncul, saudaraku. 7. Mulut dan hati. Nah, ini perlu, saudara. Kadang-kadang supaya kelihatan baik, supaya kelihatan lembut, cuci mulut, tapi hatinya nggak dijaga. Bisa, saudara. Tapi tidak bisa lama. Sebab sumbernya ini nggak diperbaiki. Hanya mulutnya. Mulut perlu dijaga, tapi kalau sumbernya tidak diperbaiki, tidak bisa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah sumber itu timbul, sumber kehidupan. Amsal 4, coba kita lihat saudaraku. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Gak bisa kita hanya menjaga mulut, hati tidak dibersihkan. Kalau hati dibersihkan, mulut juga harus dijaga. Dulu mungkin kebiasaan dengar langsung ngomong, Sekarang ada rem, hatinya dibersihkan, ada rem, maka pasti jadi berkat, ya. Maka jadi berkat. Sebab Tuhan berkata, hati ini sumber segala kejahatan. Salurannya mulut. Markus 7 ayat yang ke-23. Markus 7 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan dikatakan, semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dari dalam. Kalau dalamnya sudah busuk, dalamnya penuh dengan kenajisan, mulut dijaga percuma. Nanti satu kali mungkin dia lagi bicara dengan orang yang dekat dengan dia, jadi sahabat, dia sudah tidak takut, bocor, ya cerita semua. Cerita semua. Tapi kalau dengan orang lain yang dia kurang kenal atau tidak kenal, waktu bicara dijaga. Pasti kelihatan percuma. Ya. Lama-lama kelihatan, sebab firman Tuhan gak pernah salah. Hati bersih, salurannya juga harus bersih. Berilah penunggu di pintu bibirku, beri penjaga. Di hati bersih, mau bicara, Roh Kudus akan menerangi. Jangan. Jadi hati bersih, mulut bisa ngerem. Haleluya. Kesimpulannya, 1. Yang sudah mengalami kelahiran baru, tumbuhkan sifat-sifat ilahi yang sudah ada dalam hidup ini. Yang sudah mengalami kelahiran baru, tumbuhkan sifat-sifat ilahi yang sudah ada dalam hidup. Tinggal menumbuhkan. Menumbuhkan itu mempraktekkan apa yang sudah. Anak burung itu nggak perlu diajari untuk terbang. Dia punya sifat induknya, dia bisa terbang. Tunggu ditumbuhkan. Sebab itu induknya datang memberi makan. Setelah sekian waktu, dia sudah keluar, bulu-bulu di sayapnya, dia terbang. Nggak perlu diajari. Begitu juga. Ya. Kita perlu makan secara rohani, tumbuhkan.
hadapi persoalan, hadapi pergumulan, dan itu akan tumbuh. 2, tetap lekat pada sumber kekuatan, yaitu pokok anggur yang benar. Tetap lekat pada sumber kekuatan, yaitu pokok anggur yang benar. Nah, jangan coba-coba keluar, saudaraku. Kita nggak punya kekuatan, ya. Kita nggak punya kuasa. Kalau kita lekat, firman Tuhan terus mengalir, maka pada saat orang mau menjamah kita, kita ingat. Siapa menjamah kita? Menjamah biji mata Allah. Tinggal kita serahkan kepada Tuhan. 3, orang yang lembut akan ditinggikan Tuhan. 3, orang yang lembut akan ditinggikan Tuhan. Mazmur 147 ayat 6, saya bacakan dalam terjemahan lama. Maka Tuhan pun menetapkan segala orang yang lembut hatinya, tetapi direndahkannya segala orang fasik sampai ke bumi. Ya. Jadi orang yang lembut jangan takut. Waktu orang merendahkan, Tuhan menetapkan kita. Tuhan mengangkat kita. Sebab bukan dari timur, bukan dari barat datangnya peninggian, tapi dari Tuhan. Haleluya. Tetap saudara, apapun sikonya, tetap lembut. Lembut bukan berarti tidak bisa marah. Marah pada posisi yang tepat. Pada saat yang tepat marah, saudara. Untuk menegur, menertibkan, dan lain sebagainya. 4, jangan mulut ini keluar 2 macam sumber. Jangan mulut ini keluar 2 macam sumber. Lembut dan kasar. Gak bisa, saudara. Yakobus 3 ayat 8 sampai 10. Dikatakan demikian, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun, ia mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ya, sebab itu biasakan mulut keluar satu sumber. Artinya begini, kalau hati kita bilang iya, mulut jangan bilang berkata tidak. Atau sebaliknya, kalau hati kita bilang tidak, jangan mulut berkata ya. Belajar, saudaraku. Ya, belajar. Sehingga nanti apa yang keluar dari mulut kita satu sumber. Sumber itu menjadi berkat bagi telinga yang mendengar. Haleluya. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat dan merubah kehidupan kita. Kita mau belajar. Ya, selagi di dunia ini sekolah yang terbaik untuk melatih, menumbuhkan buah roh yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Belajar lemah lembut, istimewa, orang pemarah, garang, suka berkelahi. Biar hari ini Roh Kudus tolong, percaya kepada Tuhan Yesus, maka kalau dia percaya, dia terima Yesus, dia mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan yang baru, dan Roh Kudus kalau dia dipenuhi dengan Roh Kudus, 9 buah roh akan ada di dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kembali Tuhan mengingatkan. Memang di dunia ini Tuhan, mudah sekali orang bisa marah, berkelahi, bahkan berkata-kata dengan jahat. Tapi Tuhan sudah memperbaharui. Tuhan sudah melahir kembalikan kami. Terima kasih, Tuhan sudah memindahkan kami dari gelap kepada terang. Dan kami percaya
Kami akan iring Tuhan terus sehingga 9 buah roh itu manifest dalam kehidupan kami. Tolong yang saat ini mungkin bergumul. Roh Kudus tolong berikan kekuatan, dan pastinya orang kalau mau dipimpin oleh roh akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati umat-Mu, baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam kesehatannya, baik di dalam rumah tangganya. Tuhan berkati. Engkau Allah sumber berkat. Berkati ya Tuhan, sertai, lindungi di waktu mereka mencari uang. Tuhan, jauhkan dari segala virus-virus yang jahat. Berkati rumah tangga, berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati masa mudanya. Terima kasih, kami percaya kami akan tetap lekat dengan sumber kekuatan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur. Mari saudaraku, kita mau angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, biar 9 buah roh manifest, nyata dalam kehidupan kami sebagai pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami serahkan semua. Yang percaya katakan, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.